Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan Buya UAS produk Lintau. Jadi sebelum UAS populer, sudah ada UAS di Lintau. Ustadz Abu Bakar Syarif dari Lintau. Kemudian Ustadz Muda Lintau, Dai Muda Lintau, yang YouTube-nya juga sudah mulai. Ustadz Irawadi, alhamdulillah kami dipertemukan. Biasa saya namo saya di Masjid Ihsan. Jadi Ihsan Batu Sangka, ini Batamu. Kemudian Tengku Masuri yang berhadir, Tengku Safarudin, Tengku Zulkifli, Pak Umar. Kemudian Ustadz pengurus kita DKM Masjid Raya Tanjung Bonai. Nanti jangan lupa subscribe YouTube-nya Masjid Tanjung Bonai. YouTube-nya Jemaah aku ada di sini. Jadi like, share and subscribe. Nah, itu perintah tadi. Dai Muda Lintau betul-betul ya. Mudah-mudahan segera masjid ini dibayar melalui dolar. Nah, karena subscribe-nya bagus, jam terbangnya banyak, maka akan dibayar oleh dolar. Ya, melalui dolar, insyaallah. UAS menerima dari YouTube itu sekarang 750 juta satu bulan. 400 juta beliau infakkan untuk fakir miskin. Mudah-mudahan masjid kita juga akan seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Angku-angku, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, suluh bendang dalam nagari. Kok pai tampe batanyo, kok pulang tampe babarito. Ibu-ibu, bundo kanduang, limpapeh, rumanan gadang. Sumara, anjuang, alam Minangkabau. Kok idui tampe manyasa, kok mati tampe baniai. Kau unduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo. Begitu mulianya wanita di Sumatera Barat. Ya, begitu mulianya. Jadi ibu ikutan buat umat. Kalau ibunya baik, maka umatnya baik. Kemudian para generasi muda, pari paga panjago bala jo maksiat, pudiang ameh batimba jalan. Generasi mudi, bungo satangkai di halaman rumah, harum semarak ke dalam kampuang, pusako minang gadi pagaruyong. Di siku ada salah satu nama dusunnya dusun Mawar. Pak Irwadi dari situ. Menyoba orang sebelah nak. Kalau kami Batu Sangka menyoba orang, tak nyobarang dah. Dia menyoba orang. Kena ular siku mangalepe. Ya. Sejarah Pak Yusuf Kala dengan Ibu Mufidah itu nama buat lapek bugi. Jadi Mufidah orang Lintau menikah ke bugi. Maka layelah lapek bugi. Itu para lu awak. Jadi kalau nak tahu sejarah lapek bugi dari Batu Sangka itu dasarnya Bu Mufidah melamar orang Bugis, maka terjadilah lapek
lapik bugi. Dari Batu Sangka. Bapak dan Ibu, kita bersyukur pada siang menjelang sore ini, kita tidak lama-lama, dalam kajian kita di situ adalah mengkafahkan Islam dalam diri. Mengkafahkan Islam dalam diri kita. Syaratnya ada 3. Yang pertama, kuat iman. Yang kedua, tanam tumbuh-tumbuhan yang subur, yang sehat. Yang ketiga, perlu pagar yang kokoh. Nah, jadi bagaimana caranya mengislamkan atau mengkafahkan diri dalam ajaran Islam? Syaratnya 3. Pertama, kuatkan iman. Sudah dibaca tadi dalam surat As-Saffat, surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Siapa yang berkata Tuhannya Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah dia menyebut nama Allah itu pagi dan petang, siang dan malam, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Istiqomah dia. Jangan bayangkan menyebut nama Allah itu posisinya berdiri, kemudian duduk, berbaring. Itu sudah biasa. Berdiri itu ekonomi sedang menjadi-jadi. Padi menjadi, jaguang mau pieh, pukik menganai pada balang. Rumah sudah minantu naik. Itu sadang tagak namanya tu. Sadang tagak ragi. Maka ingatlah Allah. Kalau lah mulai merukuk, rezeki ko ba? Lah mulai rukuk, tak boleh. Ingat juga Allah. Kalau lah lalu, lah menampik layang-layang ko. Setahun ke patang dek si corona ko banyak layang-layang menampik. Ekonomi tutup. Ya, maka tetap mengingat Allah. Jadi kata Dina Mariana, sedang tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu, sedang duduk ingat kamu, di bantal ada kamu. Kalau di WC nak boleh le dalam mati selai. Lah, jadi orang yang istiqomah menyebut nama Allah dalam kondisi apapun, maka turun kepadanya malaikat. Tatanazzalu alaihi, padanya malaikat. Ada malaikat itu yang berbisik secara lembut. Ketika hati tidak bisa memilah, ketika otak tidak bisa memecahkan masalah, maka ketika itulah berbisik malaikat. Ala takhafu wala tahzanu. Begitu kata malaikat ke telinga awak. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Berapa orang malaikat itu akan turun kepada kita bagi orang yang istiqomah menyebut nama Allah itu? Dalam surah Al-Anfal ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Istastaghisu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaika. Orang yang istiqomah menyebut nama Allah siang dan malam, pagi dan petang, maka turun kepadanya malaikat sebanyak 1000 orang. Seorang saja malaikat itulah cukup ikut 1000. Murdifin tu bakabik kepalanya. Kalau lebah kabik kepala malaikat datang kawak mengain. Kanlah siap perang kena Asia selawan ni meko ndak boleh tu. Ya, Allahumma la mani'a lima ataita. Kalau Allah yang mengutus penolong kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah yang menghalangi, tidak ada yang bisa menolong kita. Itu nawak baca siap usai solat. Allahumma la mani'a. Kalau bilailah kita pantomimkan doa itu sesudah solat, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Akan begitu tu bacanya. Itu silek minang sebenarnya tu. Kalau Allah yang menghalangi, tidak ada yang bisa menolong. Tapi kalau Allah yang memberi, tak ada yang bisa menghalangi. Ya. Maka sering-sering kalau ibu-ibu telah hafal pantunnya Pak. Ya, antiang-antiang baradayame dibawa anak ke Bengkulu, coy ko banai duit usah came gara Allah sianan tahu.
Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu. Kasinan sebaik kalau Allah tulah dakik jawab. Kalau nak disabui namanya lain dakiknya jawab. Maka sebutlah namanya pagi dan petang, siang dan malam dalam keadaan rasa takut. Al-A'raf 202. Dalam keadaan takut menyebut nama Allah. Ya, sebutlah maka akan bergetarlah hati, maka bergetarlah jasad karena menyebut nama Allah dengan rasa takut. Menyebut nama Allah tadi disebut dengan iman, tauhid. Maka itulah tanah. Tanah yang subur. Di atas tanah yang subur ini kita tanamilah puasa, kita tanam solat, kita tanam zakat, kita tanam infak, sodako, kita tanam muamalah, kita tanam silaturahim di atas tanah yang subur. Kalau di atas tanah yang subur ditanam hasilnya rancak. Tapi kalau tanahnya lah gersang, la ilaha illallah sabuiknya sekali bisa minggunya hari Jumaat saya. Atau sekali setahun Idul Fitri saya. Le gambuah tanah kau. Enggak. Maka gambuahkanlah tanah kau disebut dengan jaddidu imanakum. Perbaharui iman dengan menyebut nama Allah beribadah. Jadi gambuah tanah kau, baru ditanam fikih di sini. Fikihnya solat, puasa, zakat, itu fikih. Tanam di tanah yang subur. Tanahnya lah subur. Tanamannya rancak-rancak. Ya, caliklah tadi lape dari padang panjang masuk ke tanah datar, padi sedang menjadi, jagung sedang mau piah. Taruang, durian, bajadi sadonya. Paila wak kapan tapi selo, bukit menganai badabalang, rumah sudah minantu naik. Tak ada lagi. Ya, subur sekali. Kalau itu tidak dipagar, maka dia tidak kuat. Maka yang memagarnya itu adalah kajian tasawuf. Tauhid, perkokoh iman kepada Allah. Fikih, tanamlah tumbuh-tumbuhan yang bijinya yang bagus-bagus, maka perlu ada pagar. Pagar inilah kajian tasawuf. Bagaimana cara memagarnya? Ria itu pantangan kajian tasawuf. Kalau indak diaden, tidak selesai. Atur ria, jaleh-jaleh. Ketika iblis ditanya oleh Allah ketika baru saja disuruh sujud kepada Adam, Allah bertanya, "Ma mana'aka la tasjud bi amartuk?" Hei, mengapa engkau tidak mau sujud? Karena padahal aku yang memerintahkanmu. Apa jawab iblis? Ana khairum min. I am the best. I am the best. Khalaqtani min tin. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar. Inyo tanah ambo api. Maka ukhruj, keluar kau dari surgaku, kata Allah. Karena sombong, takabur, ria. Nah, kajian tasawuf menjaga kita tidak ria. Apalagi ujub. Ujub konyo ndak di muka orang, ndak di muka orang rami. Kalau ria, boleh. Kalau ndak diaden sebelum saji ko ndak salah saya ko doa. Itu ria namanya itu. Pak Uas membantu ambo 100 juta, kata Pak Am, ambo 150 lah. Itu ria. Kalau gaya menyebutnya ria. Ada yang paling dipantangi oleh Allah, ujub. Awak dalam kesendirian, awak dalam tawajuh, awak dalam menghadap kepada Allah sendiri, tidak ada orang daki awak do. Kata hati awak, yolah hebat ambo nak zikir ambo saja, sedekah ambo jadi sebut leh. Oi solat sunat ambo, kata hati awak seorang, itu ujub namanya. Ya. Ayo YouTube ambo subscribe-nya lah 250. Kalau punya ambo calik ke Kaidir Jumin lah 250. Ya. Kemudian maka tiba ujub. Ujub tadilah yang menghancurkan
fikih yang tumbuh di tanah yang subur tadi. Maka perlu kita memagar. Maka kajian tentang tasawuf itu kajian hati. Kajian hati. Karena hati ini bolak-balik. Pagi beriman, siang tergoda, sore kufur. Itu hati. Apa yang membuat hati tadi tergoda? Mata, telinga. Lama-lama mencalik hati berubah. Lama-lama mencalik hati kanai. Hati. Maka obat hati itu dua. Pertama, sebut hati itu 2 kali. Hati-hati. Hati-hati mencalik. Hati-hati mendengar. Hati-hati berkawan. Ya. Jadi oleh sebab itu hati perlu diperbaiki agar dia hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Makanya ketika kembali dari Ramadan kemarin kita kembali kepada fitrah itu. Maka kalau kajian hati, maka yang lahir dari hati itu adalah sesuatu yang lembut. Perkataannya qaulan layyina, perkataannya qaulan sadida, perkataannya qaulan ma'rufah. Kalau hatinya tadi sudah terpelihara, sudah terpagar. Nah, kalau tidak terpagar hatinya, apa yang terjadi? Bakato mahari mahantam bumi. Ya, bakato mahari mahantam bumi, hatinya tidak terpagar. Nah, maka hati tadi. Al-Ghazali dengan kitab Ya Ulumuddin, hampir seluruh halamannya berbicara soal perangai hati. Bacalah Ya Ulumuddin itu, hampir seluruh halamannya berbicara masalah hati. Makrifat hati, ketajaman mata hati, sensitifnya hati, air mata yang lahir dari hati. Banyak judul-judulnya yang lahir dari kitab itu. Ya, maka mari kita perbaiki hati. Dari hati lahirlah raso. Ibu-ibu Asia di Tanjung Bonai, raso, alun tibo orang Padang lai raso lah tibo. Dia apa kawat sedion untuk udang tamu awak kuah. Itu namanya raso. Raso beliau bawa naik tabung kui nasi 150. Ya, tabung kui nasi dek raso tadi 150. 100 untuk orang Padang, 100 untuk jamaah siko. Itu raso namanya. Raso dibawa naik. Makanya menjadi kok malenggang berbuah tangan, berjalan berbuah bati. Itu raso. Hanya hati yang tertuntun dengan iman dan perasaan akan lahirlah raso. Raso dibawa naik jadi raso-raso. Malenggang berbuah tangan, berjalan berbuah bati. Itu tadi ya disabutkan oleh Pak Pengurus. InsyaAllah nanti kami mudah-mudahan bisa lo berkunjung ke Padang. Kalau itu jawabannya tentu dek kami siapkan. Ada 3 alternatif. Apa mau di Masjid Raya atau Masjid Hakim tepi pantai atau di Masjid Baitur Rahmah. Kami siap. Pilihlah dia Pak, nanti kami urus di Padang. Baitullah nak. Berbalas pantun. Kalau nak nampak dia Pak, warna-warninya Masjid Al-Hakim tepi pantai, amalah macam awak. Warna ungu akan keluar. Jadi ya sesuai ombak lah. Jadi kalau ombaknya kare lah kaji sinan. Kemudian Masjid Baitur Rahmah agak di tepi bypass. Masjid Raya insya-Allah. Jadi takana tergantung selera apa lah. Kalau apa nanti go tu pilihan kami siapkan dan insya-Allah kami urus. Bade paham tu. Jadi itu balasan dek kami Bapak dan Ibu tentang kunjungan kita dan insya-Allah jam 3 pas kita pindah ke Lubuk Jantan. Jadi kalau ke Lubuk Jantan awak sudah tentu tiba di sinan beko kita bersilaturahim pulo jo masjid yang ketiga dibangun oleh rumah makan sederhana walaupun mayarnya mahal.
Rumah makannya sederhana tapi bayarnya mahal. Namanya yang sederhana, begitu hebatnya orang Lintau. Namanya sederhana, cubalah masuk ke dalam. Beliau ndak ke tanya, kawak do baru tiba, apa makan je apa? Ndak ada. Tiba sinan, terang. Ko balenggek sadua. Hanya tiba dia, terang. Pilihlah dia, Pak. Ya. Nang kawak bayi nan salero awak, nan awak makan. Ba mangko mahanya, iko di kaca, iko diambil, iko di kupian tu mahanya. Cie ambil, maka bayarannya sama je di tempat lain. InsyaAllah. Dengan demikian, 3 masjid sudah beliau bangun di Lintau. Cie 5 miliar harga. Cie 10 miliar. Dan kini 5 miliar. Kok desainnya kan UAS. Jadi kalaulah beliau mendesain, mau saja itu. Jadi ketiga-tiganya lah bisa awak kunjungi. Dulu lah awak kunjungi 2, kini bertambah cie. InsyaAllah kita solat asar di situ nanti. Di Bapak dan Ibu, mudah-mudahan penyebabnya tadi lapik bugi. Karena Bu Mufidah menikah jauh orang lama. Kau lahirlah lapik bugi. Itu saja tak bawa pulang kini lama. Ya. Itu saja kita bawa pulang hari kini adalah kaji tadi asal usul lapik bugi. Ya, lah tu mah. Itu kaji awak hari kini. Namun Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan iman yang kuat, tanah yang subur, fikih yang benar, lahirlah tumbuh-tumbuhan yang subur, maka perlu ada pagar yang menjaga tumbuh-tumbuhan tadi agar tidak dimakan oleh rayap, tidak dimakan oleh ulat, tidak menjadi sia-sia amal kita. Jadi tasawuf itu sebuah pagar benteng yang kuat terbentang sehingga ibadah kita terjaga dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita semua akan selalu menjadi orang yang bertasawuf, orang yang berfikih dan orang yang tetap bertauhid yang benar. Barasonya berfikih, barasonya bertasawuf, barasonya beriman nanti. Ustaz Irawadi kami undang lo ke Lubuk Jantan, adisinan beko sesudah asar, ayo kami izinkan barati kami di sinan. Ya, jadi mudah-mudahan di sinan beko kita cubalah kita berzikir, kemudian kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan si corona ko pailai. Nak jangan manampik jo layang-layang ko. Ya, nak jangan manampik layang-layang ko. Bapak dan Ibu, sebagai kesimpulan kajian kita pada sore hari ini, zaman kita ini hanya 3. Pertama zaman kudo pacu, yang kedua zaman Jawi Pembajak, yang ketiga zaman kucing tua. Nan zaman Jawi kudo pacu tu si Ramat tu kudo pacu kini. Bakencak kian kamari. Kama taragak tu namanya zaman kudo pacu. Ya, makan tak perlu bana. Kalau zaman kudo pacu tu makan tak perlu. Nampokok dapat bakencak basi lonjak. Kalaulah masuk ke zaman Jawi Pembajak, kudu malalai di pasangan, tinggal di kampung mailo padati, pai marantau mairi padati, tinggal di kampung mailo bajak. Malaleh kudu apa? Malaleh. Ya, batanyo kabau kepadati jauh kau lai parantian. Ya, Pak Umar acuk banyak tanya tadi jauh lintau kalau itu. Ya, malaleh kudu apa? Malaleh kudu. Nah, Allah malaleh kudu dek mabian istri, dek mabian anak, minantu segulunya, akhirnya masuk ke zaman kudo, ke zaman Jawi, kudo apa lagi? Kucing tua. Zaman kucing tua ko nama bayo. Pak, ko nasib awak Pak. Lahir cucu apa di Jakarta dan diundang ke Jakarta siapa? Amak. Tinggal awak di rumah Pak. Mai duan kompor gas mana kuih lo. Di cucuan dispenser nak lo mengerti. Allah. Pan yang tinggal di rumah seorang nak. 6 bulan kira diperpanjang lo. Sampai 6 bulan. Deh Pak, itulah nasib kita. Ya. Kalaulah tiba zaman kucing tua. Kalau dulu lai bisa lalu ke surau Pak, kini lapik sebarik nak taluk dia awak mengguluang dia.
Kalau dulu lah pihak pandan ya Pak, jo kaki saya bisa. Iko baraka taluk ke dia Wak. Ya. Ndak taluk laluk ke surau kini kalau lah tua. Lah pihak nang kawak guluang, lah biar barek daripada baju nawak pakai. Makanya persiapkanlah diri. Jadi persiapkan diri sebelum datang masuk kuciang tua. Kalau kuciang tua bulu abi kuruk tiba aman, si balang dan masih kue sudah mencilok samba. Awak mengong-engong lo kata aku kan pajak aku tadi Pak. Awak nang kanai tadi Pak. Jadi sebelum masuk itu tiba, persiapkanlah. Sayangi istri, sayangi anak, sayangi menantu, sayangi kemanakan. Sehingga kama saja pulang, hati senang. Ya, iko kemanakan, kalau paku sambal limbiang tampuruang lenggang lenggokkan. Di bawah menurun ke saraso. Tadi lalu saraso awak tu. Ya, anak dilapuk kemanakan ditempeliang orang kampung di pantu-antuan. Supaya nagari abi benaso. Kama badan ke pulang lai. Kama badan ke pulang. Baku buat selai. Jadi itu kondisi awak kini. Mudah-mudahan kita sudah siap untuk itu. Sehingga pulang ke rumah istri sebagaikan film India. Onde pulang apa mahan. Pulang ke rumah mama, ayah kemanakan, atau kemanakan, onde mama lai pulang mah. Pulang kamu saji, lai tiba aja pak mah. Jadi artinya di sana senang, di sini senang, di mana-mana hati senang. Bau 9S pulang, 9S. Saya senang sama situ sebab situ senang sama saya. Jadi kemanakan menyebut itu, anak menyebut itu, orang rumah menyebut itu. Berapa senang hati nak? Saya senang sama situ sebab situ senang sama saya. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Tambilang di rumpun lansek, uriak tasanda di teparan, dibilang sadonan dapet, bangkalai di waktu lain kita sudahkan. Kalau ambo sudah di siko ndak nyundang ambo besok ke siko. Ya nak. Jadi mudah-mudahan dek pengurus telah dicatat. Tadi lah dicatat nomor handphone ambo dek ustaz. Itu Pak. Masuk orang Padang Gontiang ndak diundang kata kalintau pengaji kan. Jadi mudah-mudahan besok sesudah itu ndak saramiku ambo seorang sepulang ke siko lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.